Salam saudara, bersama saya lagi dengan Pendeta Jeremias Palihema, Gereja Sahabat Indonesia Makassar. Saudara, dari kota Makassar, saya sampaikan salam saya kepada semua orang yang mendengarkan khotbah hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian. Saudara bisa lihat hari ini, saudara bisa nonton, dan kita bisa dapat kekuatan dari firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika saudara mendengarkan, ada berkat tersendiri yang terjadi buat saudara. Hari-hari ini saudara, kita lagi mengalami situasi yang sulit. Bahkan untuk Indonesia saat ini masuk zona merah, di mana katanya virus ini mulai merajalela di mana-mana, sehingga orang-orang begitu sangat gentar dan takut dengan kondisi ini. Ada yang menyatakan kami mati dengan tidak wajar. Ada yang menyatakan bahwa virus ini membuat orang tidak berharga. Saudara, itulah berita yang disampaikan hari-hari ini. Ada berita yang menyampaikan di Indonesia sudah terjangkit sekian ribu orang. Ada yang menyatakan bahwa yang mengalami kematian sudah sekian orang. Itulah berita yang kita sampaikan hari-hari ini. Itu berita yang kita dengar hari-hari ini. Berita tentang corona, padahal corona sendiri saya dan saudara tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Tapi itu berita yang viral hari-hari ini. Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya, menyelamatkan, bahkan berjanji ada apapun penyakit sampar yang datang kepada kehidupanmu, Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan sanggup menghindarkan kita dari setiap virus atau penyakit sampar apapun. Tapi ketika berita tentang COVID-19 atau Corona ini muncul, inilah berita hampir 3 bulan berjalan di Indonesia dan di dunia. Berita inilah yang menjadi trending topik pertama-tama terjadi di dunia ini. Itu sebabnya saudara, pada hari ini dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini dengan judul Iman yang Mengguncang Surga. Saudara, hari ini kita mulai lihat bahwa sesuatu yang tidak saya dan saudara kenal, yang tidak pernah saya dan saudara lihat, tapi itulah yang menjadi pemberitaan penting. Karena ini katanya mematikan kehidupan manusia, sehingga menjadi ketakutan setiap orang. Dan akhirnya berita yang disampaikan tiap waktu adalah harus menghindari semuanya ini. Harus menghindari virus ini dengan cara-cara kita. Dulu kalau kita berjalan, kita ingin mendekat kepada orang dengan wangi-wangian yang bagus, yang baik, yang senang untuk didengar, untuk dicium. Tetapi sekarang ketika kita jalan, yang kita bawa adalah hand sanitizer. Dalam kehidupan kita, dunia sedang dilanda ketakutan. Kita mulai tidak wajar untuk melakukan sesuatu. Kita mulai berpikir bahwa yang terjadi ini tidak sanggup dikerjakan oleh Sang Pencipta alam semesta, tidak bisa diselesaikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Sehingga kalau dulu di tempat di mana di gereja tempat menyelesaikan masalah, dan dulu orang ke gereja dikatakan orang saleh, sekarang ketika orang ke gereja dikatakan orang salah. Itu terjadi hari-hari ini. Nah saudara, situasi dan seperti ini, saya dan saudara tidak sanggup untuk menyelesaikan. Entah pemerintah, penguasa, dan semua yang ada di negeri kita ini, maupun yang ada di dunia, tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Semakin saudara beritakan yang negatif, semakin saudara memberitakan tentang corona, semakin banyak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kehidupan setiap orang hari
hari-hari ini harus beritakan Tuhan, sehingga corona itu akan berakhir dari hidup kita. Saat ini apa yang ada dalam mulut kita? Alkitab catat, biarlah kamu duduk, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Mulutmu dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan, bukan menceritakan sesuatu hal yang tidak membawa keuntungan di dalam kehidupan saya dan saudara. Memang ini serius, tetapi yang lebih serius lagi adalah kerajaan sorga. Memang ini serius membawa kematian, tetapi yang lebih serius lagi adalah, saudara, begini, tentang saya dan saudara untuk bisa sampai ke dalam kerajaan surga. Ini yang serius, saudara. Itu sebabnya saudara dan saya harus berpikir lagi untuk hari-hari ini, apa yang harus kita beritakan, apa yang harus kita beritahu. Saling bertentangan satu sama lainnya, karena virus ini saling orang-orang sesama yang satu dan yang lain tidak lagi ada kedamaian dalam kehidupannya. Karena virus ini kita diganggu dalam situasi ini. Itu sebabnya saudara, saya bawa saudara hari ini yaitu pada tema, yaitu iman yang menggoncangkan surga. Lukas 8 ayat 43 hingga 56 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Saudara, ada sebuah berita menarik hari ini. Ada seorang perempuan di Israel waktu zamannya Yesus hidup, waktu zamannya Yesus ada di 2000 tahun yang lalu di Israel. Dan sementara dia berjalan, dia mulai beritakan Injil kerajaan sorga. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Selama 12 tahun dia mengalami penderitaan yang panjang. Dan dia tahu bahwa sesungguhnya penyakit ini tidak bisa sama sekali lagi untuk membuat dia kenyamanan dan mengalami hidup yang lebih baik lagi. Maka dalam situasi tertentu ini, Yesus yang turun dari surga, sementara berjalan di daerah itu, sementara berjalan berkeliling di daerah itu, tiba-tiba perempuan ini maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudara, hari-hari ini kita butuh iman yang teguh. Hari-hari ini kita butuh kekuatan yang penuh dan percaya penuh kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya penuh, maka sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Perempuan itu maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dalam hati perempuan ini, ketika dia menjama jumbai jubahnya Yesus, maka pasti dia mengalami kesembuhan. Saudara yang ikut Yesus pada waktu itu, ada banyak orang. Mungkin ada orang yang punya masalah, mungkin ada orang yang punya sakit yang lain. Dan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia tahu begini, orang yang turun dari surga akan sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia melihat Yesus, dan dia berkata begini, bahwa sesungguhnya ketika aku pegang saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, perempuan ini yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dia mengerti bahwa di kerajaan sorga, ketika dia punya iman, dia percaya sungguh-sungguh, maka ada tenaga atau ada kuasa yang akan keluar dari kerajaan sorga untuk menolong kehidupannya. Nah, saya dan saudara berada pada situasi dan masa yang sulit saat ini. Hanya tenaga dan kuasa dari surga yang akan bisa untuk menolong saya dan saudara. Itu sebabnya pernyataan saya keluar hari ini, saya mau menyampaikan begini, bahwa kalau saudara, baik pemerintah, baik penguasa,
atau siapapun yang katanya berkuasa di bawah kolong langit ini, kalau saudara sudah tidak bisa dan tidak sanggup atau tidak punya jalan keluar untuk menyelesaikan setiap persoalan ini, maka surga menawarkan hal yang terbaik buat saudara dan saya. Surga punya solusi yang terbaik untuk kita semua, baik kepada dunia, kepada negara, kepada pribadi. Surga punya solusi yang tepat. Nah, itu sebabnya apakah saya dan saudara hari ini masih punya iman yang teguh seperti wanita ini yang ketika dia mendekati Yesus dan dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku disembuhkan. Saudara, kalau kita lihat baik-baik, kita baca baik-baik ayat ini, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Waktu Yesus bertanya demikian, Petrus mendekati Yesus dan Petrus berkata, Guru, ada orang banyak bersama dengan engkau, dan ada orang banyak ini menyentuh engkau. Saudara, saya mau beritahu, ada orang banyak yang menyentuh Yesus, tetapi tenaganya tidak keluar. Dan perempuan ini waktu menyentuh Yesus, tenaga dari Yesus itu keluar, atau kuasa dari Yesus itu keluar kepada orang itu. Saya ketika baca ini, saya ketika melihat ini, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat saya dan saudara. Waktu saya dalam pujian penyembahan, ketika berdoa dalam penglihatan alam roh, entah itu penglihatan atau apapun itu, tetapi seperti suara datang kepada saya berkata begini, bahwa ketika setiap jam, setiap menit itu orang datang, jutaan, ribuan orang datang kepada Yesus. Ribuan orang datang menghadap takhta kekudusan Bapa di surga dengan membawa doanya masing-masing, dengan membawa semua bebannya masing-masing. Ada yang membawa pergumulan pribadinya, ada yang membawa pergumulan negaranya, ada yang membawa pergumulan situasi yang terjadi. Dan banyak orang datang menghadap Tuhan, banyak orang datang menghadap Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mulai memberitahu saya begini, bahwa sesungguhnya ketika orang datang kepada Tuhan, yang menentukan jawaban Tuhan adalah iman orang itu. Nah, saudara, diingatkan lagi kepada kehidupan kita bahwa untuk mengikut Yesus, saudara, untuk mendengarkan jawaban Tuhan, untuk mendengarkan panggilan Tuhan, maka yang dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara adalah iman yang benar-benar iman. Jadi bukan iman gampangan, tapi iman yang benar-benar meyakini bahwa Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun penyakitnya, apapun yang kita alami dan kita derita, Yesus sanggup untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya pada kesempatan ini, firman ini datang buat kita, firman ini datang buat saya dan saudara. Ketika perempuan ini datang, dia menjamah jumbai jubah Yesus. Waktu dia menjamah, tenaga keluar dari Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari aku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara, hari ini kita terlalu banyak berkoar-koar, baru sakit sedikit, baru flu